Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Asep Heri Somantri, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Bu? wabarakatuh. Ini Bu, mohon maaf mengganggu sebentar. Ini saya ada keperluan tugas mewawancarai Ibu berkenaan dengan pengambilan keputusan dalam kebijakan Ibu memimpin di sekolah ini Bu. Apa ada waktu Bu untuk wawancara hari ini? Boleh, silakan. Terima kasih Bu. Langsung saja ya Bu, mungkin tanpa basa-basi nih. Untuk pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Mungkin dari kegiatan selama kegiatan pertanggungjawaban sebagai kepala sekolah, Ya, banyak beragam permasalahan dari luar atau dari dalam sekolah. Berdasarkan permasalahan tersebut terjadi dilema ketika saya dihadapkan pada situasi harus memilih antara dua pilihan, di mana keduanya secara moral benar tetapi bertentangan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kebijakan moral saya dihadapkan pada permasalahan benar melawan salah dalam pengambilan keputusan. Permasalahan tersebut dilema etika pilihan tidak melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku. Jika permasalahan teridentifikasi memenuhi syarat tersebut, maka termasuk kasus dilema etika. Begitu juga sebaliknya, jika syarat tidak terpenuhi maka termasuk bukan moral. oh iya Bu. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar gitu, Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, gitu, Bu? Mungkin dari pengambilan keputusan yang saya lakukan ketika menghadapi kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar adalah mengutamakan kepentingan bersama. Ya. Dengan memperhatikan keberpihakan pembelajaran pada murid. Ya. Keputusan akan saya ambil ketika sudah mendapatkan konfirmasi dari masing-masing pihak yang terlibat. Biasanya kasus diselesaikan pada tingkat bawah terlebih dahulu sebelum ke saya sebagai kepala sekolah, mulai dari wali kelas atau BP dan wakil sekolah. Hal tersebut menjadi bagian dari identifikasi kasus sekaligus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mungkin itu. Terus Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Mungkin saya biasanya melakukan pengumpulan data dan informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya saya konfirmasi dan konfrontir dengan pihak-pihak tersebut dalam sebuah pertemuan. Pertemuan melibatkan polsek atau wali kelas, kapolri, pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan masukan sebelum melakukan pengambilan keputusan. Setelah semua pihak menyampaikan pendapatnya secara kebergantian, saatnya saya mengambil keputusan yang terbaik dengan musyawarah.
Oh, ya, jadi melibatkan dulu seluruh pemangku yang ada di Ya, lingkungan sekolah ya Bu. Oh, iya. Eh, Terus Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? untuk mengambil keputusan dalam kasus ini sepertinya mengidentifikasi permasalahan dengan mencari informasi pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan, melakukan pertemuan musyawarah yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam permasalahan sehingga ada titik temu kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan yang terbaik dan bertanggung jawab. Mungkin gitu ya. Iya Ibu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bu? Dari tantangan yang dihadapi masih ada pihak-pihak yang belum sepenuhnya menerima keputusan yang sudah diambil. Oleh karena itu masih diperlukan waktu untuk memberikan pemahaman pada pihak tersebut agar menerima keputusan secara ikhlas dan besar hati. Masih ada pihak-pihak yang lain tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi dan kondisi untuk mengganggu keputusan yang sudah diambil, melakukan pengawasan atau keputusan yang diambil agar konsisten Ya, dalam ya. melaksanakan keputusan tersebut. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah apa namanya tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Selanjutnya, Ibu juga apakah langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki jadwal terlebih dahulu gitu Bu untuk menyelesaikannya, baik itu bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Saya tidak memiliki waktu khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika, tapi saya menyelesaikan kasus tersebut tergantung pada jenis atau seberapa urgen masalahnya. Yang pertama saya lakukan ketika ada kasus, yaitu melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti mungkin di sekolah SD adanya wali kelas Ya. untuk membantu mencari informasi dan data sebelum dilakukan pengambilan keputusan. Pertanyaan berikutnya Bu, ini masih berkaitan dengan hal-hal tersebut ya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Menurut saya, dalam faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan itu diperlukan koordinasi, adanya komunikasi dan komitmen yang baik dengan pihak-pihak dan yang terlibat. Keterlibatan warga sekolah seperti adanya wali kelas mempunyai kontribusi besar seperti memberikan masukan atau saran informasi sebagai kumpulan data dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu. Adanya komunikasi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah atau rapat untuk menemukan solusi terbaik. Ya, ya betul Bu. Pertanyaan terakhir ini Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika tersebut, Bu? Sebagai pimpinan sebuah lembaga dalam pembelajaran memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama yang diperoleh melalui permusyawaratan mufakat dan berkomitmen melaksanakan keputusan tersebut, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman saya dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dengan pertimbangan yang baik. Iya, iya, iya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya yang sudah Ibu sempatkan untuk saya wawancarai Bu. Memang ya Bu, sebagai pimpinan kita selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan ya Bu, apalagi ketika mengambil keputusan yang tadi itu berhubungan dengan dilema etika.
meskipun tidak bertentangan dengan hukum, tapi tetap ya Bu itu harus pandai-pandai kita mengambil apa namanya keputusan tersebut. Iya, ya, betul. Mungkin itu dari Ibu paparannya, jawabannya itu pengalaman pribadi. Mungkin ada kelemahan pasti ada. Mohon maaf. Tapi sudah Seperti itu. memang seperti itu Bu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi saya sudah mengganggu waktunya. Apalagi Ibu mau rapat sekarang ya Bu ya. Aduh, terima kasih banyak. Ya. Saya tinggal dulu Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum. Sama-sama ya. Waalaikumsalam.